Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, kelompok 6 ini terdiri dari Alia Putri Dianti dengan NIM 12480300024. Lalu saya sendiri Lola Mahdena dengan NIM 12480300022. Lalu yang ketiga ada Rahmat Ismatullah dengan NIM 12480300071. Dan yang terakhir ada Wildan Ripaldi dengan NIM 12480300044. Nah, sebelum ke materi intinya, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai latar belakang. Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti nyata kejayaan peradaban Islam dalam sejarah. Pada masa ini, umat Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan yang diraih pada masa Bani Abbasiyah ini menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah melampaui pencapaian negara-negara Eropa. Nah, memahami kejayaan ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi Muslim saat ini. Kesadaran akan kejayaan peradaban Islam di masa lalu dapat memotivasi umat Islam untuk kembali membangun peradaban yang gemilang dan berkontribusi bagi dunia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu seperti mereka. Nah, masuk pada pembahasan awal, yaitu sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Soffah dan berlangsung hampir 5 abad lamanya, dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti ini dianggap sebagai kemenangan bagi Bani Hashim yang meyakini bahwa kekuasaan seharusnya dipegang oleh keturunan Rasulullah. Kelahiran dinasti Abbasiyah berawal dari perlawanan kaum Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Kaum Syiah merasa tertindas, terutama setelah pembunuhan Husain bin Ali di Karbala. Gerakan ini dipimpin oleh Muhammad bin Ali yang mengklaim bahwa kekuasaan seharusnya berada di tangan keturunan Ali bin Abi Thalib. Awalnya, perlawanan ini menggunakan nama Bani Hashim untuk menarik lebih banyak dukungan. Nah, proses penggulingan Bani Umayyah berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu gerakan rahasia dilakukan dengan propaganda, tetapi akhirnya terungkap. Khalifah Marwan bin Muhammad menangkap dan mengeksekusi pemimpin Abbasiyah saat itu, yaitu Imam Ibrahim. Sebelum kematiannya, Ibrahim mewasiatkan kepemimpinan kepada saudaranya, yaitu Abul Abbas. Tahap kedua dilakukan secara terbuka setelah surat rahasia Ibrahim terbongkar. Abdul Abbas memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat gerakan perlawanan. Nah, pada saat itu, pemerintahan Marwan bin Muhammad semakin melemah. Abdul Abbas mengutus pamannya, Abdullah bin Ali, untuk menyerang pasukan Umayyah. Pertempuran besar terjadi di Sungai Al-Jab, Iran, di mana pasukan Marwan kalah dan ia melarikan diri hingga ke Mesir. Abdullah bin Ali mengejarnya hingga akhirnya Marwan terbunuh pada 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah kemenangan ini, Abul Abbas diangkat sebagai khalifah dinasti Abbasiyah. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan lebih adil dibandingkan Bani Umayyah. Abul Abbas memilih Kufah sebagai ibu kota karena Damaskus masih dipenuhi oleh pendukung Bani Umayyah dan terlalu dekat dengan Bizantium yang berpotensi menjadi ancaman. Namun pada masa Khalifah Al-Mansur 754 Masehi hingga 775 Masehi, ibu kota dipindahkan ke Baghdad yang kemudian menjadi pusat kekuasaan Abbasiyah. Periode kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan membagi masa kekuasaan Bani Abbasiyah ke dalam 4 periode utama. Yang pertama yaitu masa Abbasiyah 1 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wathsik
Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Zaman keemasan periode ini ditandai dengan stabilitas politik, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kejayaan ekonomi. Wilayah kekhalifahan meluas dari Atlantik hingga Sungai Indus, menjadikannya kekuatan terbesar di dunia. Khalifah yang terkenal dalam periode ini adalah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, yang dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Pada masa ini, Baitul Hikmah didirikan di Baghdad, menjadi pusat penerjemah dan pengembangan ilmu. Lalu yang kedua yaitu ada masa Abbasiyah II, 847 sampai 946 Masehi, yang disebut masa disintegrasi. Jadi periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwayyah bangkit memerintah. Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah, ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Khalifah Al-Wasik wafat, pengaruh militer Turki dalam pemerintahan semakin kuat. Para jenderal Turki mulai mengontrol khalifah, menjadikannya sekedar simbol tanpa kekuasaan nyata. Dalam periode ini, banyak wilayah mulai memisahkan diri, seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara, menyebabkan kekuasaan Abbasiyah semakin lemah. Lalu yang ketiga yaitu masa Abbasiyah III, 946 sampai 1055 Masehi, dominasi Buwayyah. Pada masa ini, dinasti Buwayyah, sebuah dinasti Persia, menguasai Baghdad dan mengendalikan kekhalifahan. Kekuasaan Abbasiyah hanya terbatas pada Baghdad, sementara daerah lain diperintah oleh dinasti independen seperti Fatimiyah di Mesir dan Ghaznawi di Afghanistan. Jadi masa ini berdiri dinasti Buwayyah, yaitu pada masa jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim. Kekuasaan Buwayyah yaitu sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwayyah. Dinasti ini cukup kuat dan menguasai Baghdad, yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadikannya kediaman khalifah. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaannya berhasil dipecah menjadi dinasti Buwayyah di Persia 932 sampai 1055 Masehi. Dinasti Samaniyah di Khurasan, dinasti Hamdaniyah di Suriah, dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Ghaznawi di Afghanistan. Dan yang terakhir yaitu masa Abbasiyah IV, 1055 sampai 1258 Masehi, yang disebut sebagai kekuasaan Seljuk dan runtuhnya Abbasiyah. Jadi masa ini ditandai ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintah Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Jadi pada tahun 1055 Masehi, kaum Seljuk, bangsa Turki yang kuat, mengambil alih pemerintahan Abbasiyah dan mempertahankan kekhalifahan hanya sebagai simbol agama saja. Puncak kehancuran terjadi pada 1258 Masehi ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu Baghdad, membunuh Khalifah Al-Mu'tasim dan menghancurkan pusat ilmu pengetahuan Islam, termasuk Baitul Hikmah. Masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Pada awal kekuasaannya, Bani Abbasiyah membawa kemajuan besar dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kota Baghdad menjadi pusat peradaban Islam dan dunia. Puncak kejayaan terjadi pada masa Harun al-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi.
dan anaknya Al-Ma'mun yang terjadi pada tahun 813 sampai 833 Masehi, yang mendorong penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Dan ilmuwan-ilmuwan besar yang terkenal lahir pada masa ini, antara lain yang pertama yaitu ada Al-Khwarizmi yang terkenal dengan matematikanya dengan mengembangkan konsep aljabar. Yang kedua ada Ibnu Sina yang terkenal dengan kedokterannya, yang menulis Al-Qanun fi Atib, yaitu buku kedokteran yang menjadi rujukan dunia yang pada masa itu. Yang selanjutnya ada Al-Razi yang terkenal dengan kimia, meneliti penyakit menular dan farmasi. Selain itu, ekonomi berkembang pesat dengan perdagangan yang luas, sistem perbankan yang maju, serta pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, madrasah, dan perpustakaan yang terjadi pada masa kejayaan Bani Abbasiyah itu. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh berbagai faktor, ada yang internal dan eksternal. Yang pertama yaitu ada disebabkan oleh wilayah kekuasaan yang terlalu luas. Sulitnya komunikasi antara pusat dan daerah menyebabkan kontrol pemerintahan melemah. Yang kedua, ada ketergantungan pada militer. Khalifah pada saat itu sangat bergantung pada tentara bayaran yang mengurangi stabilitas pemerintahan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada krisis keuangan. Pengeluaran besar untuk militer menyebabkan keuangan negara memburuk, sementara pendapatan pajak menurun. Yang keempat, disebabkan oleh persaingan antar bangsa. Pada saat itu, bangsa Arab, Persia, dan Turki saling bersaing dalam pemerintahan yang menimbulkan ketidakstabilan. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu disebabkan oleh konflik keagamaan. Perpecahan antara berbagai aliran Islam seperti Syiah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah pada saat itu menyebabkan melemahnya kesatuan politik. Yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu disebabkan oleh Perang Salib. Konflik berkepanjangan dengan pasukan Kristen Eropa menguras sumber daya dan mengurangi fokus pemerintahan. Yang ketujuh ada disebabkan oleh serangan bangsa Mongol. Pada tahun 1258, Hulagukan menghancurkan Baghdad sehingga membunuh Khalifah Al-Mutashim yang menjadi khalifah terakhir dan menghancurkan pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah. Terakhir adalah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berakhir pada 656 Hijriah atau 1258 Masehi ketika Hulagukan pemimpin Mongol menyerang Baghdad. Hulagu awalnya menawarkan kerjasama kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah untuk menghadapi gerakan As-Sa'id, tetapi tawaran ini ditolak sehingga Mongol tidak perlu melakukan penyerangan. Pada 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol menyerbu Baghdad dengan cepat. Khalifah dan keluarganya dibunuh. Sementara kota Baghdad dihancurkan dan dijarah. Selain itu, pusat ilmu pengetahuan Islam, Baitul Hikmah juga dihancurkan dan ribuan buku berharga dibakar lalu dibuang ke sungai Tigris, yang menyebabkan air menjadi hitam karena tinta. Serangan ini menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad serta berakhirnya kejayaan peradaban Islam di kota tersebut. Nah, masuk ke dalam kesimpulan, Bani Abbasiyah merupakan masa kejayaan peradaban Islam, di mana kekayaan negara melimpah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pada periode ini, pusat peradaban Islam berkembang pesat, melahirkan banyak ilmuwan dari berbagai bidang, termasuk dalam ilmu kedokteran. Muncul tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, dengan lebih dari 800 dokter di Baghdad. Di bidang matematika ada Al-Khwarizmi menemukan konsep angka 0. Lalu ilmu agama juga mengalami kemajuan pesat, termasuk dalam tafsir, ilmu kalam, filsafat Islam, dan tasawuf, dengan banyak ulama yang berpengaruh di dalamnya. Lalu pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, kesejahteraan rakyat mencapai puncaknya.
ditandai dengan pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, sistem irigasi, dan pemandian umum. Namun pada akhir kekuasaan Abbasiyah, kejayaan ini runtuh akibat serangan Mongol. Baghdad sebagai pusat peradaban Islam dihancurkan, termasuk Baitul Hikmah. Lalu perpustakaan besar yang menyimpan banyak karya-karya ilmuwan muslim sangat berharga itu dihancurkan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.